Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Bergantung pada, begitu Chen Ping mendengarnya, dia tiba-tiba masuk ke mulut yang kasar. Perasaan perlu memahami sumber waktu. Anda dapat mempelajari peri ini. Tidak ada waktu untuk waktu, dan itu juga putih. Tiba-tiba Chen Ping merasa seperti sedang bermain. Melihat Chen Ping, Li Jiazu tertawa, "Bagaimana? Apakah Anda tidak percaya diri dan apakah Anda merasa bahwa Anda tidak dapat menyadari asal-usul waktu?" "Siapa bilang? Tentu saja saya memiliki kepercayaan diri, tetapi Anda tidak menjelaskan kepada saya sebelumnya. Saya merasa saya menipu saya." Chen Ping tahu bahwa leluhur keluarga musim ini harus disengaja. "Peri ini mengacu pada pembelajaran unik saya. Apakah Anda pikir saya ingin mengajar orang dengan santai?" Setelah Ji Jiazu selesai berbicara, dia mengulurkan tangan di dahi Chen Ping sedikit, dan napas keemasan mengalir ke Chen Ping. "Di laut, saya melihat ledakan dalam pengetahuan Chen Ping tentang laut, dan ada lebih banyak latihan. Aku tidak berharap kamu di penjara di laut." Setelah peri menunjuk ke Chen Ping, Li Jiazu berkata kepada Chen Ping, "Itu perbaikan ajaib, tubuh dibunuh olehku, dan jiwa dipenjara dalam pengetahuan lautku." Chen Ping menjelaskan, "Sekarang aku telah mengajarimu bahwa peri menunjukkan kepadamu. Adapun saat kamu bisa melakukannya, itu tergantung pada apa yang bisa kamu pahami asal waktu. Kamu meninggalkan Jijia, kemana kamu akan pergi?" Leluhur Jijia bertanya. "Pergi ke Gunung Sihir Selatan," kata Chen Ping secara nyata. "Tianmo Mountain, itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Perbaikan sihir tempat itu adalah yang itu juga paling banyak. Diduman bahwa para dewa dan sihir juga merupakan medan perang. Pada hari legenda pegunungan sihir, ada kepala sihir besar dari dunia iblis kuno. Ketika kepala iblis besar dibebaskan, jiwa kepala iblis besar dibebaskan, dan hasil membunuh orang-orang peri yang tak terhitung jumlahnya. Sejak itu, gunung itu, Feng disebut Gunung Tianmao. Banyak perbaikan sihir ada di pegunungan ajaib, di mana ia telah menjadi tempat dengan perbaikan paling ajaib di dunia surga dan dunia manusia." Ji Jiazu mengikuti Chen Ping dan berkata, "Apakah ada pepatah seperti itu?" Chen Ping sedikit terkejut, jadi sepertinya kepala sihir besar ditekan di bawah gunung ajaib hari itu. Jauh lebih hebat dari Feng Mo. Jiwa sisa tingkat 1 dapat membunuh begitu banyak makhluk abadi. Jika ini adalah tubuh yang sebenarnya, tidak apa-apa. Ada bahaya di Gunung Tianmo, tetapi juga disertai dengan peluang. Semakin besar bahayanya, semakin besar pula peluangnya. Berhati-hatilah dari dirimu sendiri. Tanda seru. Setelah Taizu dari keluarga Ji selesai berbicara, tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih ringan dan akhirnya menghilang. Chen Ping tidak merasa terkejut. Taixiang dari keluarga Ji tidak bisa meninggalkan tanah leluhurnya, tapi bukan berarti jiwanya. Kamu juga tidak bisa pergi. Jika benar ia tidak bisa meninggalkan tanah leluhurnya meski hanya setengah langkah, maka mustahil bagi Taizu dari keluarga Ji mengetahui bahwa ada begitu banyak orang di keluarga Li. Begitu banyak hal. Setelah Taizu dari keluarga Ji pergi, Chen Ping memanggil Huo Feng dan Ji Yun untuk pergi secara diam-diam. Setelah meninggalkan keluarga Ji, Ji Yun melihat kembali ke rumah besar keluarga Ji. Mungkin jika dia pergi kali ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali lagi di masa depan. Namun, Ji Yun sendiri juga tahu bahwa jika dia tetap tinggal di keluarga Ji, dia hanya akan bisa hidup tenang selama sisa hidupnya. Tuan muda, tapi tidak seperti Chen Ping, dia bisa mengalami banyak hal. Mungkin ketika Chen Ping benar-benar naik, kita juga bisa naik ke negeri dongeng bersama-sama. Seperti kata pepatah, jika seseorang mencapai pencerahan, seekor ayam atau anjing akan naik ke surga. Saat kami keluar dari kota kuning dan biru, langit semakin cerah. "Tuan Chen, kemana kita harus pergi selanjutnya?"
Ji Yun menghadapi kamera Chen Ping. Pamanmu bilang ada susunan teleportasi di kota Suhuang yang bisa menuju ke Nancheng. Ayo kita pergi ke kota Suhuang dulu, kata Chen Ping. Tuan Chen, saya tidak kenal Suhuang Cheng. Li Yun tampak malu. Dia telah tinggal di Beicheng, seperti beberapa kota kekaisaran dan kerajaan di Zhongcheng. Ji Yun bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Chen Ping melirik ke arah Huo Feng, yang juga dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu dia juga, jangan lihat itu. Ini memalukan, tidak ada yang tahu Zhu Huangcheng. Bagaimana mereka bisa pergi ke teleportasi? Tuan Chen, saya pikir Huangcheng ini pasti akan pergi ke Zhu Huangcheng untuk pergi ke wilayah selatan, atau... Tentu saja, kami menemukan seseorang untuk membawa kami. Chen Ping menggelengkan kepalanya, dan dia akhirnya keluar dari kota Huanglan secara diam-diam. Jika kamu akan kembali, tolong, kata Ji Yun, biarkan Ji Lianjun tahu bahwa pada saat itu, ia diundang untuk kembali, mengikuti para wanita keluarga Ji, Chen Ping. Jangan lakukan itu. Tepat ketika ketiganya bingung, suara renyah dan cerah terdengar. Kamu ingin pergi ke kota Suhuang? Biarkan aku menemukan seseorang untukmu. Petik 1. Saya melihat Ji Meiyan keluar dari belakang mereka dan berkata, Sister. Li Yun sedikit terkejut melihat Ji Meiyan. Chen Ping tidak berharap bahwa geng Meiyan diam-diam meninggalkan kota bersama mereka, dan terkejut, Miss Li. Kenapa kamu di sini? Aku tahu kamu akan pergi, bisakah kamu mengirimmu diam? Apakah kami memiliki perasaan atau tidak? Tetapi lagi pula, pertama kali aku memberimu, maka kamu adalah hidupku dalam hidupku. Pria itu siapa yang jatuh? Petik 2. Jangan khawatir, aku tidak akan melibatkanmu, kamu pergi denganku. Setelah Li Meiyan selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju kota. Melihat ini, Chen Ping hanya bisa mengikuti Li Meiyan kembali ke kota. Li Meiyan membawa Chen Ping ke mereka bertiga ke halaman terpencil. Kemudian melangkah maju dan mengetuk pintu. Segera, pintu terbuka, dan seorang gadis dengan usia yang sama dengan Ji Meiyan keluar. Ketika saya melihat Ji Meiyan, gadis itu sedikit terkejut. Meiyan, kenapa kamu di sini? Gadis itu selesai berbicara, dan kemudian melihat tiga Chen Ping di belakang Ji Meiyan. Jangan gugup. Mereka bertiga adalah kerabat saya, kata Li Meiyan. Mendengarkan Ji Meiyan seperti ini, gadis itu kemudian menenangkan kewaspadaannya, terbuka dan berkata, masuk. Li Meiyan mengambil Chen Ping dan mereka berjalan ke halaman terpencil. Ketika mereka masuk, kekosongan bergetar, dan kemudian semua adegan di depan Chen Ping mengubah mata mereka. Melihat halaman terpencil dan usang. Setelah masuk, itu ternyata adalah puri yang sangat mewah. Paviliun bangunan sangat indah. Li Meiyan tampil sangat tenang. Sepertinya dia ada di sini, tetapi Chen Ping memiliki sedikit kejutan. Terkejut, Chen Ping tidak menyangka ada sesuatu yang tersembunyi di halaman biasa ini. Dunia lain, siapa yang bisa menciptakan dunia sekecil itu dan hidup di dalamnya? Mungkinkah pemilik di sini mengetahui asal-usul ruang dan bisa membuka ruang? Melihat Chen Ping dan tiga orang lainnya, Li Meiyan menjelaskan, ini adalah ruang yang telah terbuka. Jangan gugup, saudari, apakah ada ahli di kota kuning dan biru ini yang bisa membuka ruang sendiri? Ji Yun berkata dengan emosi, aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Setelah Li Meiyan selesai berbicara, dia menyusul gadis itu sekarang dan bertanya, King Nan, Kai. Apakah paman pergi ke wilayah selatan baru-baru ini? Silakan, kita harus berangkat dalam 2 hari ke depan. Kali ini aku akan pergi dengan ayahku. Kai Qianan mengangguk dan berkata, ketiga temanku ini juga ingin pergi ke wilayah selatan, jadi saya khawatir itu tidak mungkin. Itu mungkin saja terjadi jika beberapa hari sebelumnya. Tapi sekarang personelnya sudah diputuskan, saya khawatir itu tidak akan mungkin. Ada sebuah tempat. Petik 2. Kai Qianpo tidak menunggu Ji Meiyan selesai berbicara.
dan berkata dengan ekspresi gelisah. "Biarkan aku bertemu Paman Kai dulu," kata Limian. Kai Qianan membawa beberapa orang ke aula dan kemudian pergi, mungkin untuk mencari ayahnya. Setelah Kai Qianan pergi, Li Meiyan menjelaskan kepada Chen Ping dan yang lainnya. Ruang ini tidak diciptakan oleh ahli manapun. Ia dibuat dengan senjata ajaib kuno. Dibutuhkan banyak batu spiritual untuk mempertahankan ruang ini, kata Ji Meiyan. Sungguh menakjubkan bahwa senjata ajaib bisa memiliki kemampuan seperti ini. Chen Ping tidak terkejut. Beberapa senjata sihir kuno, senjata spiritual, atau artefak memiliki berbagai fungsi. Ini normal, semua. Tapi bagaimana keluarga ini memperoleh senjata ajaib kuno ini membuat Chen Ping sangat bingung. Ji Meiyan melihat keraguan Chen Ping, jadi dia melanjutkan, pemilik keluarga ini bernama Kai Hongwei, dan dia mahir dalam survei geologi, jadi selama bertahun-tahun, dia telah mengatur orang-orang untuk pergi ke wilayah selatan untuk berburu harta karun, dan dia sangat akrab dengan jalan menuju wilayah selatan. Orang-orang Taobao seperti ini selalu menjaga nyawa mereka. Saya mendengar bahwa setiap kali mereka pergi berburu harta karun, banyak orang akan mati ketika mereka kembali. Namun, Kai Hongwei mahir dalam eksplorasi geologi, sehingga dia dapat menemukan harta karun setiap saat, dan orang-orang yang pergi bersamanya akan berada dalam bahaya yang lebih kecil. Ini berarti bahwa sebelum setiap keberangkatan, banyak orang akan memilih untuk pergi bersama dia. Tapi Kai Hongwei tidak membawa semua orang bersamanya. Dia harus melalui penilaian, dan dia harus direkomendasikan oleh seorang kenalan. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa bertemu dengannya, apalagi bertemu dengannya. Dia menang, saya tidak dapat menemukannya bahkan ketika dia meninggalkan halaman. Tapi jangan khawatir, saya sudah mengenal putrinya Kai Qingnan sejak kami masih muda, jadi meskipun posisinya sudah penuh. Oke, kalian bertiga juga akan baik-baik saja. Petik 2. Apakah Kai Hongwei mendapatkan senjata ajaib yang membuka ruang ini? Chen Ping bertanya. Seharusnya saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ruang ini baru dibuka beberapa tahun yang lalu. Saya kira begitu. Saya baru saja mendapatkannya dari luar. Li Meiyan mengangguk dan berkata. Chen Ping mulai bingung dengan Kai Hongwei. Anda harus tahu bahwa dunia surga dan manusia berbeda dengan dunia sekuler. Ada banyak medan perang antara dewa dan iblis di dunia dewa dan iblis. Tidak diketahui berapa banyak kekuatan kuno telah terkubur jika Hongwei yang kejam ini jika Anda benar-benar memiliki seni eksplorasi geologi dan pelatihan titik akupuntur. Anda benar-benar berbakat. Ngomong-ngomong, Kai Hongwei sama seperti perampok makam di dunia sekuler, jika ingin mendapatkan harta karun itu, dia harus mencari tempat yang bagus dulu. Keponakan tertua, kenapa kamu punya waktu untuk datang ke rumahku hari ini? Kudengar banyak hal telah terjadi pada keluarga Jimu akhir-akhir ini. Ditemani dengan suara yang hangat, Kai Hongwei melangkah masuk. Dengan mengikuti nada bicara Li Meiyan, saya tahu bahwa Kai Hongwei memiliki hubungan yang baik dengan Ji Lianjun. Paman Kai, ayah saya baik-baik saja, dan tidak ada yang terjadi di keluarga Ji. Saya datang hari ini untuk membawa beberapa teman. Sobat, aku ingin mengikuti Paman Kai ke wilayah selatan. Petik 2. Ji Meiyan berkata lugas. Kai Hongwei menoleh dan menatap Chen Ping dan tiga lainnya, lalu ekspresi malu muncul di wajahnya. Bagaimanapun, Chen Ping dan yang lainnya terlihat sangat muda, dan kekuatan mereka tidak terlalu tinggi, mereka hanya dalam kondisi fusi. Keponakan tertua, kamu juga tahu bahwa ketika saya pergi ke wilayah selatan, ada banyak bahaya di sepanjang jalan, cara, dan korbannya sangat besar. Kalian jika ada teman yang mengikutiku, aku khawatir aku tidak akan bisa melindungi mereka. Kai Hongwei dengan sopan menolak Ji Meiyan. Jika Chen Ping dan yang lainnya mengikuti, itu seperti membebani diri mereka sendiri, Kai Hongwei tidak akan setuju. Kain Wall. Apakah ada bahayanya membawa susunan teleportasi ke wilayah selatan?
Li Yun berkata dengan sangat bingung. Mereka hanya tidak tahu jalannya. Jika mereka mengenal Zhu Huangcheng, mereka bisa pergi ke susunan teleportasi sendiri. Mo Hongwei tidak diperlukan saat kita pergi ke wilayah selatan. Kai Hongwei melirik Ji Yun, dan kemudian berkata, saya belum pernah duduk di susunan teleportasi ketika saya pergi ke Nancheng. Jangan duduk di susunan teleportasi. Ji Yun tertegun. Mengambil susunan teleportasi, Anda harus pergi dari sini ke kota Zhuhuang, lalu menunggu untuk diteleportasi ke wilayah selatan. Itu terlalu memakan waktu. Saya selalu langsung ke Nancheng dari sini. Perjalanannya jauh lebih singkat, tapi itu sangat berbahaya. Jadi kalian yang kurang kuat tidak cocok mengikuti saya. Kalian bisa langsung menuju kota Zhuhuang untuk duduk. Hanya susunan teleportasi, kata Kai Hongwei.